Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum, perkenalkan, nama saya Ita Priyana dari SDN 1 Gualor. Ini adalah profil tempat saya mengajar. Nama SD saya SDN 1 Gualor. Pada ujian nasional atau UN sudah dihapus dan digantikan dengan ujian asesmen nasional yang akan dimulai dan dilaksanakan pada tahun 2021. Asesmen nasional dilatar belakangi oleh berbagai hal, di antaranya konvergensi IT dan OT, Big Data atau Analisis Artificial Intelligence atau AL, dan pabrik cerdas. Pada asesmen nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan di seluruh sekolah, madrasah, kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu diukur dengan menggunakan 3 instrumen. Di antaranya adalah 1. Asesmen kompetensi minimum. Pada asesmen kompetensi minimum ini digunakan untuk mengukur literasi membaca dan literasi numerasi sebagai hasil belajar ranah kognitif. Yang kedua adalah survei karakter, di mana survei karakter ini di dalamnya ada hal-hal yang digunakan untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar, di mana survei lingkungan belajar ini adalah untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Lanjut. Pada program ini kita akan belajar mengenai 1. Konsep asesmen nasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SD. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Lanjut. Dalam mengenal asesmen nasional, dalam asesmen nasional adalah pengganti UN ini, guru maupun kepala satuan pendidikan memiliki beberapa kewajiban. Semua guru wajib mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Begitu juga dengan kepala satuan pendidikan yang diwajibkan pula untuk mengerjakan survei lingkungan belajar ini. Asesmen nasional mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang berdasar sekaligus karakter peserta didik secara utuh. Mengapa mengukur literasi dan numerasi? Literasi membaca dan numerasi merupakan 2 kompetensi minimum bagi peserta didik untuk belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi membaca peserta didik di Indonesia masih rendah. Mengapa juga mengukur karakter? Pendidikan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajaran Pancasila. Hasil asesmen nasional perlu digunakan untuk mendiagnosa masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru,
Kepala Satuan dan Dinas Pendidikan. Dalam mengukur literasi dan numerasi, literasi membaca dan numerasi merupakan dua kompetensi minimum bagi peserta didik untuk belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi peserta didik di Indonesia masih sangat rendah. Ya. Pendidikan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara utuh. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajaran Pancasila. Hasil asesmen nasional perlu digunakan untuk mendiagnosa masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala satuan, dan dinas pendidikan. Dalam hasil asesmen nasional 2021 ini digunakan untuk dua hal, diantaranya: 1. Pemetaan awal atau baseline mutu sistem pendidikan. 2. Hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi belajar peserta didik ataupun kinerja guru dan sekolah. Yang B, laporan hasil asesmen nasional 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Dan yang C, peserta didik, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Pada fungsi AKM nasional memiliki beberapa fungsi, diantaranya: 1. Berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. 2. Sampel peserta didik kelas 5, 8, dan 11 ditentukan oleh Kemendikbud. 3. Pelaksanaannya terstandar oleh pusat. Fungsi AKM kelas ada 3, diantaranya adalah: 1. AKM kelas memiliki fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Dan yang kedua, peserta didik kelas 2-12 disesuaikan kebutuhan diagnosa guru. Dan yang terakhir, yang ketiga, pelaksanaannya oleh guru di kelas. Demikianlah pada segmen asesmen nasional, pada asesmen guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Dari saya, Ita Priyana, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.